Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Muhyiddin Syah, yang saya hormati Bapak Dr. Asep Mustafa MAG, yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan calon doktor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini tanggal 7 November 2020 saya diberi amanah untuk mempresentasikan rencana proposal disertasi saya dengan tema implementasi kurikulum pesantren salafi dan juga pesantren modern dalam meningkatkan kemampuan santri untuk membaca dan memahami kitab ini. Di sini saya mengambil dua lokus, yaitu pesantren salafi yang berlokasi di Tasikmalaya, pesantren Al-Hidar, kemudian juga pesantren modern Darul Arqam yang berlokasi di Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode komparasi atau komparatif daripada kurikulum pesantren salafi dan juga pesantren modern. Latar belakang masalah secara umum, inovasi kurikulum pesantren saat ini sangat dibutuhkan mengingat persaingan di berbagai bidang ilmu. Sulit untuk menerima kenyataan bahwa pesantren saat ini harus bangkit kembali dan menemukan ruh yang seperti hilang. Di mana pesantren merupakan gudangnya berbagai ilmu dan mencetak para ustadz, kiai, dan juga ulama. Para santri harus bisa menemukan kembali semangat, khas, dan juga karakternya. Ya, karena itu kurikulum pesantren harus menyesuaikan zaman, karena kalau tidak akan kalah bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan umum atau sekolah. Saat ini yang saya ketahui bahwa baik pesantren salafi maupun pesantren modern, kedua-duanya masih kurang dalam mempraktekkan membaca kitab kuning. Sehingga santri yang berada di pesantren salafi maupun modern itu terkesan lama dalam memahami khususnya ilmu alat, karena ilmu alat ini sebagai modal untuk membaca dan memahami kitab kuning. Yang seharusnya di pesantren salafi maupun modern itu harus bisa lebih singkat, lebih efisien, lebih efektif dalam mengarungi waktu memahami atau belajar ilmu alat. Sehingga dari kedua pesantren ini nantinya akan lebih berorientasi santrinya dalam membaca dan memahami kitab kuning. Secara khusus, pesantren Al-Hidar Tasikmalaya memiliki beberapa masalah, diantaranya keterbatasan fasilitas, manajemen pesantren yang belum tertata dengan baik, sistem belum adanya partner kiai yang bisa diandalkan, dan juga sistem pengajaran pesantren yang cenderung monoton. Kemudian juga secara khusus pesantren Darul Arqam diantaranya beberapa masalah kurikulum yang kurang terstruktur dalam masalah membaca dan memahami kitab kuning. Kemudian intensitas pengajian dan pengajaran kitab kuning yang sangat kurang. Tujuan pesantren modern yang lebih mengutamakan pembelajaran umum dan kurikulum pesantren Al-Qam yang berkaitan dengan sekolah sehingga lebih memunculkan pelajaran-pelajaran sekolah. Selanjutnya, pembahasan masalah ini ada 4, di antaranya bagaimana proses pengajian implementasi kurikulum baik di pesantren salafi maupun modern sehingga dapat dilaksanakan di tempat yang lain, sehingga menjadi contoh bagaimana pembelajaran kitab kuning menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian juga kerangka pemikiran dari kurikulum pesantren Al-Hidar itu kurikulumnya karena ini pesantren salafi, maka struktur kurikulumnya semuanya orientasi pada kurikulum keagamaan. Terbagi beberapa keilmuan, diantaranya ilmu alat, ada nahwu, sorot, balaghah, ilmu mantik, ada tafsir, tasawuf, tauhid, ilmu fikih, usul fikih, dan sebagainya. Sedangkan di pesantren Darul Arqam terbagi kepada 2, ada kurikulum agama dan juga ada kurikulum umum atau sekolah. Jadi kedua kurikulum ini tentu ada substansi, sistem, dan juga bidang studi yang diajarkan. Kemudian prinsip daripada kurikulum keduanya ini secara umum itu harus relevan, fleksibel, kontinu, efisien, dan efektif. Dan secara khusus adanya tujuan, isi, media, dan
penilaian. Selanjutnya, struktur kurikulum pesantren Al-Idhar itu tentu berorientasi pada pengkajian qiraatul kutub, kemudian tahfidz Quran, fikih siasah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Darul Arqam, orientasinya ada tujuan ideal dan juga tujuan real. Kemudian juga implementasi kurikulum dari keduanya tentunya adanya aktualisasi rencana, proses pelajaran, realisasi ide, nilai, dan juga konsep perubahan perilaku. Dari keduanya tentu outputnya sama-sama santrinya ya mampu membaca dan memahami kitab kuning serta dapat mengembangkan agama secara kafah ya. Itu tujuan daripada keduanya. Dari kesimpulan kerangka pemikiran tersebut, pesantren Al-Idhar maupun pesantren Darul Arqam, kedua-duanya sama-sama punya struktur kurikulum yang hampir sama. Kemudian tujuan dari kurikulum tersebut mencetak para ulama, kemudian juga outputnya yaitu mampu membaca dengan kitab kuning. Namun ada beberapa masalah diantaranya yaitu implementasi kurikulum yang belum direalisasikan atau belum termanage dengan baik, dan juga struktur kurikulum, sehingga itu sangat berpengaruh kepada kemampuan membaca dengan kitab kuning para santrinya. Kemudian selanjutnya metode penelitian, setelah tadi seperti yang saya jelaskan, yaitu metodenya komparasi, itu membandingkan antara pesantren salafi dan juga pesantren modern. Kemudian sumber dan jenis datanya diambil dari dua sumber, yaitu dari data primer dan juga data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan triangulasi, yaitu wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data ada dua, ada sebelum ke lapangan dan juga analisis di lapangan. Analisis di lapangan ada tiga, ada reduksi data, kemudian penyajian data, dan juga drawing atau action. Kemudian pesantren, nah ini diambil dari KBBI dan juga Dafir, dan masih banyak lagi tentunya masih bisa dikembangkan pengertian atau definisi daripada pesantren. Kemudian di sini ada istilah pesantren salafi dan juga pesantren modern. Mungkin sama rekan-rekan bisa dibaca secara lebih lengkap apa itu pesantren salafi dan juga pesantren modern. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada contohnya kurikulum pesantren Al-Idhar. Jelas di sini semuanya menunjukkan kepada pengkajian ilmu agama secara lebih komprehensif gitu ya. Dan di sini lebih ditekankan pengkajiannya kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i ya. Nah, mungkin bisa dibaca oleh teman-teman semua. Kemudian juga untuk pesantren Darul Arqam, ini salah satu struktur kurikulumnya. Karena Darul Arqam ini memadukan antara sekolah dengan pesantren, maka tentunya lebih banyak pembelajaran atau pelajaran yang diampu oleh para siswa-siswinya atau para santrinya. Kemudian kesimpulan daripada penelitian ini, saya sebelumnya sudah pernah ke pesantren Darul Arqam dan juga pesantren Salafi Al-Idhar, Tasikmalaya. Indikator implementasi kurikulum ada model kurikulum pesantren, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulan, pesantren Al-Idhar Tasikmalaya tidak terintegrasi dengan sekolah bersifat pedagogik atau ustadz, tujuan kitab kuning itu dan sebagainya. Kemudian pesantren Darul Arqam Garut itu terintegrasi dengan sekolah bersifat para santri, kajian kitab kuning dan pelajaran umum, kitab ulama yang paham teknologi dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibaca oleh teman-teman semua. Itu kesimpulan dari penelitian sementara penelitian yang saya akan laksanakan pada proposal disertasi saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama kepada Bapak dosen dan rekan-rekan yang ingin menanyakan, silahkan bisa di email. Insya Allah mungkin saya juga